izin sudah kami kirim Bapak. Ya, sudah saya klik. Sekarang ada screenshot Nggih, fotonya. mohon izin Bapak, selain merekam menggunakan Zoom, saya juga merekam menggunakan aplikasi tambahan Bapak. Ya, mau silakan. Ini di screenshot dulu anunya, gambarnya. Oh iya. Nanti dikirim di WA group ya. Nggih, siap Pak. Ya, udah. Sebentar Pak, belum Pak. Udah ya. Saya kirim di WA grup dulu Pak. Ya, Nggih. ya. Baik, udah ya. Sudah Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nanti harus presentasi 30 menit seperti yang lain. Nanti selebihnya waktu saya gunakan untuk bertanya pada Anda ya, untuk klarifikasi apa yang Anda sampaikan. Baik, untuk mengefektifkan waktu sebelum ujian lewat Zoom ini dimulai, kami persilakan Anda untuk berdoa dulu. Nggih. Saya antarkan berdoa mulai. Ya, cukup. Baik, Saudara Agus Tri Rusanti, dipersilakan untuk menyampaikan presentasi selama 30 menit ya, dari sekarang. Silakan. Oke. Izin share screen Bapak. Silakan, ya. Mohon maaf, apakah sudah terlihat Bapak? Sudah, Mas. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Kristiawan yang saya hormati sebagai dosen penguji pada seminar PPG Prajabatan saya pagi hari ini. Sebenarnya juga ada Bapak Dendi Rumboko, guru penguji, tapi tadi malam ada pemberitahuan dari Bapak Budi bahwa beliau nanti akan menyusul pada kegiatan seminar PPG Prajabatan pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Agusta Tri Rusandi. Nomor induk mahasiswa saya adalah X90230833383 dari kelas B Bahasa Indonesia untuk PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2023. Adapun alur pembahasan pada pagi hari ini, yang pertama adalah visi misi, yang kedua adalah review dan refleksi mata kuliah, yang ketiga adalah artefak pembelajaran, yang keempat adalah pembelajaran bermakna, yang kelima adalah desain inovasi pembelajaran, dan yang keenam adalah rencana tindak lanjut. Untuk yang pertama adalah visi misi. Yang pertama setelah visi misi adalah visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan untuk menciptakan generasi Indonesia yang beradab, cerdas, dan adaptif. Adapun visi ini menjadi semangat saya untuk memperoleh gelar guru profesional ya. Yang selanjutnya juga ada visi saya sebagai calon guru, yaitu mewujudkan generasi yang bertakwa, berkarakter, cerdas, kreatif, dan mandiri. Dalam visi sebagai sosok calon guru, adapun misi untuk memperoleh visi tersebut. Yang pertama adalah pengembangan diri dan selalu beradaptasi, yaitu dengan merancang pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah pelajari dan menguasai berbagai teknologi model pembelajaran, apalagi di pendidikan abad 21 ini menekankan bahwa seorang guru bukan hanya berpedoman pada buku teks, yang artinya guru harus menguasai teknologi, dan buku teks guru bukanlah sumber satu-satunya belajar,
yaitu peserta didik diberikan keleluasaan untuk mencari sumber dari mana saja dan guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pendidikan itu. Misi selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan dan potensi peserta didik. Yang keempat adalah evaluasi diri. Dari keempat visi ini nanti diharapkan saya memiliki tekad yang kuat untuk mencapai visi sosok calon guru, yaitu mewujudkan generasi yang bertakwa, berkarakter, cerdas, kreatif, dan mandiri. Yang selanjutnya adalah mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah praktik pengalaman lapangan. Ya, ini adalah mata kuliah wajib yang juga kemarin hasil dari renungan bersama rekan-rekan sekelas, pembahasan bersama tentang pembagian, dan saya juga mendapatkan mata kuliah praktik pengalaman lapangan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Ada beberapa hal tentang review pengalaman belajar. Kenapa saya mengambil mata kuliah ini? Yang pertama adalah ini adalah mata kuliah inti yang harus ditempuh mahasiswa PPG. Ya. Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan memperkuat kompetensi mahasiswa PPG dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional di sekolah. Yang ketiga adalah belajar mengembangkan identitas guru dan proses pembelajarannya. Dan yang keempat adalah mempraktikkan teori pembelajaran pada situasi nyata di dalam kelas. Dari keempat hal tersebut ini merupakan juga sebuah pengaplikasian dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama niteni atau mengamati, yang kedua nirokne menirukan, dan nambahi atau mengembangkan, yaitu kita mengamati daripada program-program atau juga dalam sekolah nanti akan ada guru pamong, dan menirukan segala hal yang baik dan mengembangkan. Mengembangkan itu berarti akan ada yang dievaluasi, akan ada yang dikurangi, dan akan ada yang sekiranya yang terbaik untuk menyelaksanakan kegiatan tersebut. Dalam pengimplementasiannya di PPL 1 kami dibagi menjadi beberapa tim dalam satu kelas, terdiri dari 5 sampai 6 mahasiswa, dan waktu itu kami juga melaksanakan kegiatan PPG. Ternyata dalam satu kelas itu, dalam satu tempat PPL itu kita melaksanakan dengan rekan-rekan dari PJOK. Ya. Dilaksanakan selama 35 hari, dan kami mendapatkan tempat sesuai dengan pembagian di SMP Negeri 2 Surakarta. Dalam pelaksanaannya kami melaksanakan dari ada beberapa topik, ya. Topik 1 yaitu orientasi, di mana mahasiswa PPL beserta dosen dan guru pamong akan melaksanakan orientasi praktek pengalaman lapangan di lokasi sekolah tempat saya melaksanakan kegiatan, yaitu di SMP Negeri 2 Surakarta. Kegiatan orientasi ini dilaksanakan di hari pertama PPL. Selain melaksanakan kegiatan orientasi, kami juga di sana melaksanakan kegiatan penyerahan dan juga pengenalan dari kepala sekolah, unsur pimpinan, wakil kepala sekolah yang ada di sana, juga termasuk rekan-rekan guru yang terlibat. Termasuk juga kita dikenalkan pada guru pamong dan juga beberapa guru-guru lain yang terkait dengan mapel bahasa Indonesia. Di topik 2 kita melaksanakan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan menangkap dan memaknai kejadian, fenomena, dan gejala yang nampak selama proses pembelajaran yang berpotensi berpengaruh keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu, observasi juga bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh tentang lingkungan akademik dan non-akademik di sekolah tempat PPL 1. Yang nantinya untuk pemetaan peserta didik dalam profiling peserta didik, minat bakat, dan kemampuan kognitif peserta didik. Karena kami melaksanakan kegiatan PPL ini di semester 2, artinya untuk asesmen diagnostik di sekolah sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Salah satunya juga tentang pemetaan daripada profiling peserta didik dan sebagainya. Maka kami di sana melaksanakan kegiatan asesmennya terkait pemetaan itu. Kita melaksanakan
wawancara ya dengan beberapa stakeholder yang ada di sana sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS juga. Jadi kita melaksanakan wawancara dengan guru pamong, dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ketenagaan, keuangan, SDM guru, dan dari sisi akademik dan non akademik sudah kami laksanakan wawancara di sana hingga nantinya dapat luaran kami adalah LHO yang nanti bisa dilihat di artefak pembelajaran. Di topik ketiga ada asistensi mengajar. Di asistensi mengajar ini merupakan kegiatan mahasiswa PPG membantu guru pamong melaksanakan tugas keguruan di sekolah. Pada kegiatan asistensi ini mahasiswa mengambil peran yang lebih sedikit dibandingkan guru pamong dalam melaksanakan setiap tahapan pembelajaran. Dalam asistensi ini mahasiswa juga melaksanakan kegiatan observasi dari RPP atau modul ajar yang digunakan oleh guru pamong kami. Kami melaksanakan, saya melaksanakan observasi pada RPP-nya, memberi masukan dan juga mencatat segala hal apa yang sesuai dengan teori yang diajarkan pada kelas PPG seperti itu. Dan selain itu juga kami juga melaksanakan melihat langsung praktek yang dilaksanakan oleh guru pamong di dalam kelas. Kami mencatatnya juga dalam lembar-lembar observasi di dalam kelas bagaimana cara guru pamong mengajar, mengendalikan kelas, menggunakan model pembelajaran, metode dan pendekatan lainnya seperti itu. Yang topik 4 selanjutnya adalah praktek terbimbing. Dalam praktek terbimbing ini saya melakukan praktek yang bertujuan untuk melatih mahasiswa di bawah bimbingan intensif dari guru pamong dan atau dosen pembimbing lapangan. Setiap mahasiswa melaksanakan praktek pembelajaran terbimbing dengan menggunakan format lesson study, ya melalui siklus plan, merancang pembelajaran, do, melaksanakan pembelajaran dan observasi, dan C, refleksi dan tindak lanjut. Dalam melaksanakan lesson study ini, kami sebagai mahasiswa melaksanakan 3 siklus, yang dimana setiap siklusnya itu dimulai dari perencanaan pembuatan modul ajar yang selalu kita konsultasi dengan guru pamong, hingga nanti pelaksanaan dalam merencanakan, yaitu plan itu tadi, do melaksanakan pembelajaran. Di melaksanakan pembelajaran ini kami didampingi penuh oleh guru pamong dalam setiap melaksanakan pembelajaran di kelas. Guru pamong selalu melihat dan mencatat pada lembar observasi sesuai dengan ketentuan di LMS. Dan yang terakhir adalah si refleksi tindak lanjut. Di akhir setiap kita melaksanakan praktik terbimbing, guru pamong selalu mengajak diskusi kami, memberikan masukan kami, apa yang kurang, apa yang kurang tepat, apa yang harus dilaksanakan, seperti itu untuk perbaikan di siklus kedua dan ketiga, seperti itu. Yang keempat, yang kelima adalah diskusi refleksi akhir. Pada topik 5 ini, saya dan rekan mahasiswa lainnya melaksanakan diskusi dan refleksi bersama guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Guru pamong memandu saya untuk melakukan refleksi diri terkait dengan pemahaman PPL, strategi dalam menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan PPL di SMP Negeri 2 Surakarta. Saya diminta untuk berbagi pengalaman baik dan pengalaman buruk selama pelaksanaan PPL. Nah, dalam pelaksanaan PPL ini memang sebuah kegiatan, sebuah program tidak mungkin tanpa adanya hambatan, ya, tanpa adanya masalah dan hambatan yang pasti terjadi di sana. Kami beserta guru pamong dan waktu itu juga ada dosen pembimbing lapangan dalam suatu ruangan perpustakaan. Kami dibimbing untuk menyampaikan saya dibimbing untuk menyampaikan keluh kesah saya dan bergantian dengan mahasiswa lain memberikan apa saja yang kami rasakan selama PPL di SMP Negeri 2 Surakarta, kesulitan-kesulitan kami dan berbagai hambatan-hambatan yang kami rasakan selama PPL di SMP Negeri 2 Surakarta. Selain itu kami juga diberikan waktu untuk memberikan umpan balik terhadap sekolah, bagaimana pelaksanaannya, apakah dari sisi kebutuhan kelas dan juga lingkungan belajarnya kurang bagaimana. Sekolah SMP Negeri 2 Surakarta juga selalu aktif, proaktif untuk dimintai masukan untuk perbaikan dari sisi prasarana dan kegiatan akademik maupun non-akademik seperti itu. Dalam berbagi pengalaman baik dan berbagi pengalaman buruk ini, saya mencurahkan bahwa memang saya pernah mendapatkan pengalaman buruk selama
mengelola suatu kelas sewaktu praktik terbimbing, yaitu kejadiannya menimpa pada salah satu peserta didik namanya Anifa. Anifa itu kalau nggak salah namanya Anifa ya. Kalau Anifa itu waktu itu pelaksanaan diskusi pada kegiatan discovery learning. Ketika pelaksanaan diskusi saya tidak sengaja menyenggol tumblernya. Dan saya tidak tahu kalau saya menyenggol karena waktu itu kelasnya aktif dan juga tempat duduknya saling berhadapan. Ketika itu dia mengambil kembali tumblernya dan saya tidak tahu apa-apa. Besoknya ketika saya masuk ternyata di kelas itu heboh tentang ada salah satu murid yang dia bercerita kalau kemarin si Aufa ini menangis karena tumblernya tersenggol, dan saya waktu itu memohon maaf dengan baik kepada Di Aufa. Saya panggil untuk bimbingan mandiri terkait dengan permintaan maaf saya karena memang saya tidak tahu dan ternyata hanya menyenggol sebuah tumbler jatuh saja efeknya sampai dia menangis seperti itu. Memang saya mengakui kesalahan saya dan saya tidak tahu terkait dengan hal itu, bahwa mungkin karena semangat saya berlebihan waktu itu ketika mengajar ya, karena efek dari kelas juga semangat. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran yang dipilih ya. Saya memilih topik 4 sebagai bahan refleksi saya karena di topik 4 pembelajaran terbimbing ini adalah memungkinkan saya untuk mengukur kemampuan mengajar saya di dalam kelas serta mendapatkan bimbingan dan masukan langsung dari guru pamong dan dosen pembimbing ya. Jadi saya kurang seperti apa, apakah dalam saya memegang kelas, saya memberikan pembelajaran dalam kelas itu ada sesuatu hal yang harus diperbaiki, tentunya itu di bawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing seperti itu. Terus yang selanjutnya bagaimana mempelajari topik tersebut? Saya mempelajari topik ini melalui penjelasan dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Selain itu juga saya melalui pengamatan saya bagaimana ketika guru pamong mengajar pada saat asistensi mengajar di topik 4. Saya juga bersama rekan-rekan mahasiswa lain dalam satu mata pelajaran juga saling berdiskusi bagaimana membuat suasana kelas yang menarik dan menyenangkan, yang pasti juga peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Selain itu saya juga mendapatkan informasi dengan berbagai sumber dari internet maupun dari buku bahan bacaan yang saya temukan di perpustakaan SMP Negeri 2 Surakarta. Lalu apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Menurut saya sangat penting karena strategi implementasi topik ini mempraktikkan apa yang saya pelajari selama ini di dalam kampus ya, sehingga dapat melakukan pembelajaran yang baik di kelas sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat dan mendapatkan nilai oleh guru pamong serta dosen pembimbing lapangan. Segala hal yang saya pelajari dalam PPL 1 ini merupakan suatu pengalaman yang bermakna, praktik yang sangat bermakna ya. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Wulandari, melalui kegiatan PPL dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan memberikan ruang untuk peningkatan dan pemahaman lebih lanjut dalam praktik belajar mengajar seperti itu. Berikut artefak yang sudah saya kumpulkan terkait dengan pembelajaran terkait dengan praktik pengalaman lapangan ya. Ada hasil observasi, modul ajar, lembar kerja peserta didik yang semuanya saya rangkum dalam suatu penyimpanan Google Drive. Dan pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari refleksi mata kuliah adalah saya belajar menyusun dan mengimplementasikan modul ajar yang efektif. Yang artinya efektif dimaksud adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran tercapai, sesuai dengan alokasi waktu yang sudah diberikan oleh sekolah. Karena terkadang dalam menyusun itu adalah seni mengajar harus dibutuhkan dengan baik. Apa yang setelah kita susun terkadang di dalam kelas tidak saklek dengan waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Sekolah memberikan waktu 40 menit, tetapi terkadang karena anaknya masih di kantin atau anaknya masih
ada kegiatan lain hingga kadang terpotong. Nah, itulah kita gunakan bagaimana merancang modul ajar dan menyesuaikan dengan keahlian kita dalam menyusun strategi dan metode yang baik di dalam kelas tersebut. Yang kedua adalah memperkaya pemahaman saya tentang karakteristik peserta didik yang beragam dan cara mengelola kelas dengan baik. Dan dalam pembelajaran bermakna saya memiliki momen berkesan kepada salah satu siswa namanya Alif di pengalaman mengajar di kelas 7, bahwa Alif ini orangnya adalah malas atau sering tidur di dalam kelas. Tapi ketika saya berikan pembelajaran, memberikan ice breaking yang menarik, memberikan kuisis yang menarik dalam bentuk media pembelajaran, dia adalah siswa yang paling aktif ya, paling bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dan waktu itu dalam hasil asesmen juga nilainya baik seperti itu. Dan dari ketiga ini pembelajaran bermakna semakin memperkuat komitmen saya untuk menjadi pendidik yang profesional dan pembelajar sepanjang hayat. Itu juga seperti apa yang dikatakan Hairani, bahwa belajar merupakan suatu proses sepanjang hayat yang mencakup keseluruhan kurun waktu seseorang individu yang mengarah pada upaya untuk menyumbang masyarakat belajar atau learning society seperti itu. Yang selanjutnya adalah desain inovasi saya. Berlatar belakangkan pembelajaran dilaksanakan SMP 2 Surakarta masih menggunakan metode tunggal rata-rata, di mana satu metode dan asesmen digunakan untuk seluruh kelas. Padahal peserta didik memiliki berbagai karakteristik keberagaman dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan itu saya memiliki desain inovasi adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti kata Evia adalah memberikan dampak positif bagi peserta didik yang ditunjukkan dengan meningkatkan semangat dan antusias peserta didik selama pembelajaran. Dan yang desain inovasi kedua berlatarkan model pembelajaran yang masih terbatas pada guru memberikan materi buku teks. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan kurikulum Merdeka, salah satunya adalah pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi saya ke depan pada PPL 2 akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu yang dikatakan oleh Rindegan seperti itu. Dan yang ketiga adalah pada kegiatan non akademik ya, kegiatan P5 peserta didik membuat karya yang bagus namun kurang publikasi dari sekolah, hingga peserta didik kurang menghargai karya mereka. Jadi saya punya pemikiran untuk mengabadikan karya peserta didik ini dalam bentuk buku digital. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Putra, bahwa lewat sebuah foto seorang diajak untuk bernostalgia dan merasakan kembali kenangan-kenangannya seperti itu. Dan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan terkait dengan desain inovasi itu adalah pertama, mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah pada saat praktek mengajar di PPL 2, serta berdiskusi dengan guru pamong dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang lain tentang pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua adalah penerapan model pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan pada saat mengajar di PPL 2. Selain itu, peserta didik diberikan kesempatan untuk tidak hanya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, tapi juga berbagai sumber lainnya seperti perpustakaan dan juga internet seperti yang disediakan oleh sekolah di perpustakaan. Itu juga penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil karya P5 peserta didik dalam membuat buku digital pada platform Flipbook, membagikan tautannya kepada peserta didik agar menjadi kenangan dan motivasi dalam meningkatkan hasil belajar mereka. Berikut daftar pustaka hasil dari kajian saya. Itu saja, terima kasih terkait dengan seminar PPG. Karena waktunya masih, akan saya tunjukkan artefak-artefak yang telah saya buat. Berikut artefak-artefaknya, ada dokumentasi sewaktu PPL ya.
Ada kegiatan-kegiatan asistensi mengajar di mana kami observasi, mengikuti upacara, kegiatan akademik dan non-akademik seperti itu. Selain itu juga artefak yang saya sediakan juga berisi tentang modul ajar yang setiap siklusnya terdapat modul ajar dan hasil asesmen yang telah saya buat. Berikut hasil asesmennya dari formatif, ada penilaian sikap, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Sudah kami susun seperti ini. Ada 3 siklus untuk modul ajar yang sesuai dengan apa yang saya laksanakan. Di setiap siklusnya menggunakan lesson study, plan, do, dan see yang telah sesuai dengan arahan LMS seperti itu. Ini untuk siklus 2, hasil asesmen dan modul ajarnya sudah ada semuanya. Untuk hasil asesmennya masih formatif ya, karena sumatif nanti dilaksanakan sekolah di akhir ujian sekolah ataupun juga ujian tengah semester, yang dimana sewaktu ujian tengah semester kami sudah ditarik untuk penarikan dari PPL 1 seperti itu. Untuk kegiatan surat menyurat, di mana surat tugas, surat permohonan semuanya kami kelompokkan di sini. Untuk hasil observasinya juga sudah ada di sini. Untuk observasi sudah tertandatangani oleh dosen pembimbing lapangan juga Kepala SMP Negeri 2 Surakarta dari lingkungan belajar, dan bagaimana faktor-faktor pendukung pelaksanaan observasi hingga refleksi pembelajaran semuanya sudah saya rangkum dalam lembar observasi seperti ini. Di sini juga ada LKPD yang saya gunakan, juga ada lembar-lembar refleksi yang mendukung daripada pelaksanaan modul ajar seperti itu. Mungkin kegiatan seminar PPG saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya waktu saya kembalikan lagi kepada dosen penguji Bapak Dr. Budi Setiawan, Magister Pendidikan. Oke, baik, terima kasih Saudara Gustati Rusanti. Anda tadi PPL di mana? Di SMP Negeri 2 Surakarta, Bapak. Oh, sampai Jajar ya? Iya, di Manahan. Ya. Ini di mata kuliah yang Anda refleksi apa? Praktek pengalaman lapangan 1, Bapak. Oh, ini praktek pengalaman PPL 1. 1. Selama berapa bulan? Untuk PPL 1 sendiri selama 2 bulan, tapi pelaksanaannya selama 35 hari jam mengajar, Bapak. Guru pembimbingnya siapa? Guru guru pamong mungkin ya, Pak ya. Guru pamong ya. Guru pamongnya Pak Sigit Setiono. Pak Sigit Setiono. Oh, Pak Sigit. Kalau guru pamong dosen pembimbing lapangannya Ibu Raheni Suwita. Oh, Bu Raheni sendiri. Baik. Jadi ini selama Anda PPL di sana itu kegiatannya apa saja, Mas? Untuk ketika saya PPL di sana beserta rekan-rekan itu kami tidak hanya sendiri, Pak. Artinya juga ada dari program studi lain PJOK di sana yang kita melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama seperti observasi bersama seperti itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan mengikuti daripada yang dilaksanakan di LMS, mengikuti dari topik 1 hingga topik akhir, dimulai dari orientasi, observasi lingkungan sekolah dari sisi akademik dan non-akademik. Setelah itu kita ada asistensi mengajar. Di asistensi mengajar ini memang setiap mahasiswa sesuai dengan, karena kita ada 6 mahasiswa dan 1 guru pamong, itu beliau hanya memegang
4 kelas Bapak. Jadi itu teknis beliau yang membagi, itu 3 mahasiswa melaksanakan siklus 1 itu di kelas 7 satu kelas, nanti secara bergantian melaksanakan ketiga siklus itu, dan yang 3 mahasiswa itu di kelas 9, 9F, D dan E itu melaksanakan 3 siklus, dan sistemnya nanti melaksanakan rollingan untuk setiap pembelajaran praktek terbimbingnya Bapak. Dan di akhir nanti akan ada refleksi, dan setiap hari pasti kami pagi sebelum melaksanakan jam 7 itu kita berdiri di depan sekolah untuk menumbuhkan pembelajaran sosial emosionalnya siswa. Di sana kita salaman dengan mereka, kita menyapa Bapak Ibu guru yang lain, dan mengikuti, kadang ada briefing dengan guru dan tendi, kita ikut di sana mendengarkan informasi-informasi dari sekolah, hingga akhirnya nanti di akhir setelah keseharian itu kita melaksanakan di sana bel akhir pulang itu jam 3, cuman kita jam setengah 3 itu pulang, tetapi kita tidak diizinkan pulang karena kita oleh aturan sekolah pulangnya harus sesuai dengan jam kerja guru dan tenaga kependidikan. Jadi jam 3 sampai jam 3 itu kita melaksanakan sholat dengan anak-anak, jam 3 sampai jam setengah 4 itu kita mendapatkan umpan balik dari guru pamong yang kita gunakan untuk diskusi-diskusi apa yang kita laksanakan selama 1 hari itu Bapak. Ya, baik. Visi Anda tentang pendidikan Indonesia ke depan seperti apa? Ya, untuk visi saya untuk pendidikan Indonesia itu menyelenggarakan pendidikan untuk menciptakan generasi Indonesia yang beradab, cerdas, dan adaptif Bapak. Yaitu menyelenggarakan pendidikan yang untuk menciptakan generasi Indonesia yang beradab, karena bangsa kita ini adalah bangsa yang beradab, bangsa yang memegang kuat adat ketimuran. Jadi ada unggah-ungguh, ada sopan santun di sana kita tonjolkan itu. Makanya dalam nanti pelaksanaannya juga bisa melaksanakan pendekatan dengan CRT seperti itu. Dan juga generasi Indonesia yang cerdas dan adaptif. Cerdas dari sisi kognitifnya, dan adaptif artinya tidak gagap terhadap apa yang terjadi dan bisa beradaptasi dengan lingkungan perkembangan, apalagi kita menyongsong dengan pendidikan abad 21 yang memegang 4 C itu Pak, critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif seperti itu. Anda tadi mengatakan hanya cerdas secara kognitif ya? Ya, cerdasnya ada secara kognitif, afektif, dan juga psikomotorik Bapak. Tidak ada kecerdasan emosional? Ya, untuk kecerdasan emosional itu menurut pendapat saya masuknya ke ranah afektifnya Bapak. Iya, betul. Ya. Itu juga menjadi acuan ya. Ya. Jadi jangan mengatakan cerdas kognitif, kalau Anda tadi mengatakan hanya cerdas secara kognitif, Pak. Ya, mohon maaf agak blank sebentar. Iya, tadi. Iya, Bapak. Betul. Ya, belum tersampaikan tadi. Cerdas secara kognitif, padahal yang penting itu cerdas secara emosional, itu lebih utama ya. Iya. Nah, ini ya baik. Kalau selama ini pendidikan di tanah air kita ini apakah sudah menghasilkan beberapa siswa yang beradab? Ya, mohon izin menjawab Pak terkait dengan pendidikan yang ada di tanah air. Menurut saya sekarang pemerintah menggencarkan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang berakar dari kita sendiri. Artinya menurut literasi yang saya baca bahwa memang kurikulum Indonesia itu dari yang dulu-dulu itu terkadang hanya mengikuti dari mengembangkan kurikulum yang sudah ada dari berbagai kiblat negara yang pernah dipelajari seperti itu. Jadi mungkin apa yang terjadi sekarang di Indonesia seperti mungkin anak-anak itu cerdas secara kognitifnya, tapi dari sisi afektif dan psikomotoriknya terkadang masih terjadi sesuatu yang kurang tepat, seperti bagaimana mereka menghilangkan
akar budaya itu sendiri, menghilangkan bagaimana karakter bangsa kita itu sendiri. Makanya dari pemerintah sekarang sudah berupaya untuk membuat kurikulum Merdeka ini merupakan saripati dari buah pemikiran Ki Hajar Dewantoro waktu itu. Jadi filosofi pendidikan yang sudah filosofi pendidikan yang sudah dikembangkan Bapak Ki Hajar Dewantoro seperti itu diulik kembali dan dikembangkan dengan kontekstualitas zaman sekarang. Makanya di kurikulum Merdeka ini materi yang saya pelajari menekankan tentang adanya pelaksanaan pembuatan modul ajar itu juga menggunakan pendekatan understanding by design, di mana setelah melaksanakan pemilihan capaian pembelajaran sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kementerian, kita melaksanakan pembuat tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran sendiri ada ABCD itu audien, behavior, kondisi, dan degree. Dan nanti setelah itu kita membuat asesmen yang tepat. Dan setelah asesmen tepat itu adalah proses pembelajaran. Dalam prosesnya itu harus ada yang namanya pemahaman esensial atau pemahaman bermakna. Artinya ketika peserta didik mempelajari sebuah materi mata pelajaran itu tidak hanya dia tahu saja, tapi bisa menerapkan apa itu fungsinya dalam masyarakat, apakah itu berguna dalam kehidupan dia dalam sehari-hari atau kehidupan di masa depannya, seperti itu, Bapak. Cukup, baik. Kalau menurut Anda, pandangan Anda selama ini ya untuk ke depan, itu SDM kita yang terkait dengan guru itu banyak disinyalir masih kurang ya. Kira-kira ada 4 kompetensi guru yang mana yang kira-kira dinilai kurang gitu? Ya, mohon izin menjawab Pak, menurut pendapat saya, karena kebetulan, mohon maaf ya Bapak, saya sekarang posisinya juga sebagai tenaga kependidikan di staf TU sebuah sekolah negeri. Jadi saya juga dekat dengan para guru-guru yang notabene adalah sebenarnya dari 4 kompetensi yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini, ada yang urgent yaitu mengenai satu tentang pedagogiknya, yang kedua adalah tentang kepribadian itu sendiri, Bapak. Jadi yang saya amati di sekolah di sini dan di beberapa media yang saya baca dari artikel-artikel pendidikan itu, satu, pedagogik dari guru-guru sekarang memang pemerintah membuat suatu gerakan dari PPG Daljab dan juga guru penggerak dan sebagainya, itu kan semata-mata memang sebenarnya memaksa bapak ibu guru yang sekarang itu untuk berkembang, bukan hanya stagnan yang nanti arahnya memang ke pembelajar sepanjang hayat. Terkadang guru itu kalau dia sudah menjadi guru lepas dari S1 dan dia menjabat seorang guru, dia hanya stuck di situ saja, tidak mau mengembangkan kompetensi-kompetensi, update ilmu yang lain seperti itu. Terus dari mulai yang saya amati, termasuk juga ketika saya PPL di SMP 2 Surakarta, itu memang hanya digunakan satu metode, hanya ceramah saja, hanya ceramah paling ngajak guyon seperti itu. Tidak ada pembelajaran berbasis proyek, masalah pembelajaran yang dimana peserta didik itu kolaborasi dan juga berpikir kritisnya kurang ditampakkan, lebih kepada teacher centered, jadi berpusat pada guru, berorientasi pada apa yang dikatakan guru, bukan ke murid mengembangkan apa buah-buah pemikirannya. Dan saya lihat pembuatan tujuan-tujuan pembelajarannya masih lots bukan hots, Bapak. Terus selanjutnya mengenai kepribadian, karena saya juga dekat dengan lingkungan-lingkungan guru, termasuk juga pengamatan saya pribadi di SMP Negeri 2 Surakarta dan berbagai literasi saya melihat di media-media itu, guru terkadang lebih beberapa, memang tidak semuanya, itu ketika dia dalam sekolah melakukan yang circle-circlean. Jadi apa ya istilahnya kalau zaman sekarang tuh circle kelompok-kelompokan. Jadi kurang begitu bisa berkolaborasi. Ketika ada guru baru, mungkin lulusan PPG Prajab di sekolah sini juga ada lulusan PPG Prajab tuh, ketika ngobrol dengan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana visi misi pendidikan Indonesia ke depan itu cocok, klop seperti itu, sesuai apa yang
tujuan besar bangsa Indonesia ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang 45. Tapi terkadang guru-guru yang mohon maaf sudah sepuh, sudah terkadang wis pokoknya ngajar aja, nanti ya wis memang tujuan kita cuma ngajar aja. Itu kurang memahami esensial hal tersebut, apalagi memandang sinis kurikulum merdeka itu hanya merepotkan, hanya ditinjau dari pengerjaan PMM dan juga diklat-diklat pendidikan yang lain seperti itu. Mungkin menurut saya ada dua itu tadi Bapak, kompetensi kepribadian dan juga kompetensi pedagogik yang mungkin harus ditingkatkan seperti itu. Kalau di SMP 2 rata-rata gurunya sudah tersertifikasi tadi? Kalau di SMP 2 Surakarta rata-rata gurunya sudah tersertifikasi Bapak. Yang sertifikasi dari yang PLPG zaman dulu maupun juga yang Daljab seperti itu. Tapi terkadang yang disertifikasi pun Pak, ketika saya ajak ngobrol berdiskusi dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan sebagainya, terkadang mereka masih bingung Pak, apa itu diferensi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar yang mendukung itu terkadang mereka masih sulit untuk menyampaikan apa yang ada yang dia pelajari dalam mungkin video interaktif dalam PMM seperti itu Bapak. Ya baik. Jadi kalau ke depan sesuai dengan visi Anda mau melakukan apa di dalam PPL 2 nanti? Ya, kalau ke depan dalam visi saya, apa yang saya laksanakan adalah satu, pengembangan diri dan selalu beradaptasi, merancang kegiatan pembelajaran yang efektif, yang berpusat pada peserta didik, meningkatkan kompetensi pedagogik saya, profesional, sosial dan kepribadian saya, terus mempelajari dan menguasai berbagai teknologi untuk menyongsong pendidikan abad 21 dan menguasai belajar dengan berkolaborasi langsung dengan praktisi-praktisi yang sudah mungkin lama di sana dengan berbagai model pembelajaran yang ada dalam sekolah seperti itu, dan menanamkan pengimplementasian nilai-nilai pelajar Pancasila, mengembangkan keterampilan dan potensi siswa, karena setiap siswa itu memiliki potensi minat bakat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah evaluasi diri, apakah yang sudah saya laksanakan, dan merefleksi diri dan selalu mengupgrade setiap ilmu yang saya dapatkan. Baik, Anda tadi tenaga administrasi atau tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan bagian administrasi Bapak, TU. Di mana? Di SMK Negeri 2 Surakarta, SMK Negeri 2 Sragen. Oh, SMK 2 Negeri Sragen ya? Iya, Negeri 2 SMK ya? SMK. Oh iya, baik. Baik, Anda tadi mengatakan terkait dengan visi Anda itu Anda akan mengupayakan pembelajaran yang efektif bertumbuh pada siswa. Itu kalau menurut Anda yang seperti apa pembelajaran yang efektif itu? Ya, pembelajaran yang efektif itu apabila pembelajarannya dalam kita membuat alur tujuan pembelajaran dalam 1 tahun itu bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan setiap pertemuan dalam kita merancang merancang modul ajar itu bisa tercapai sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Terkait walaupun nanti dalam perjalanannya akan ada hal-hal di luar teknis seperti mungkin ada kumpul dadaan ataupun seminar dadaan dari sekolah, yang pasti itu bisa berjalan efektif seperti itu. Terus yang keduanya yang berpusat pada peserta didik, bahwa guru bukan satu-satunya yang sumber belajar yang ada pada kelas tersebut. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk mereka mencari sumber belajar lain selain daripada guru, bertanya pada rekan, teman sejawat, ataupun juga bertanya kepada orang tua dan mungkin internet, dan nanti akan direfleksi, dikuatkan berbagai sumber bahan yang telah didapat peserta didik ini oleh guru, mana yang baik, mana yang salah, mana yang tidak, itu dalam nanti model pembelajaran di akhir seperti itu Bapak.
Ya, kalau dilihat dari prosesnya, yang seperti apa proses pembelajaran yang efektif itu? Ya, untuk proses pembelajaran yang efektif dalam suatu kelas itu dikatakan berhasil apabila sesuai dengan alokasi waktu yang telah dirancang. Jadi ketika proses bukan produk. Ya, proses itu terjadinya interaksi antara guru dengan siswa. Bagaimana? Ya, kalau proses pembelajaran efektif dalam kelas itu ya apabila apa yang kita sampaikan dengan tujuannya terlaksana dengan baik, Bapak. Jadi hasil asesmen formatifnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus dalam prosesnya itu waktunya juga sesuai. Baik. Anda belum pernah baca buku atau referensi ya yang terkait dengan proses pembelajaran yang efektif ya. Itu tadi kan dari Anda sendiri. Ya, kan ada orang mengatakan kalau keefektifan proses pembelajaran itu di tengahnya ada 4 hal. Dari sisi guru, dari sisi siswa, dari sisi interaksinya sendiri, dan dari sisi hasil. Kalau dalam proses yang baik, yang efektif, itu guru harus bagaimana? Siswa harus bagaimana? Interaksinya seperti apa? Tentu hasilnya lebih baik ya, karena prosesnya baik. Coba diterangkan. Anda tadi belum menerangkan proses itu belum. Ya, untuk proses pembelajaran efektif tadi ada guru, siswa, interaksi dan hasil. Bahwa prosesnya guru bisa satu profesional dengan ilmunya dan bisa melaksanakan sintak model pembelajarannya dengan baik sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan, artinya tidak sampai kemana-mana pembahasannya, itu efektif. Yang keduanya, siswa begitu aktif dalam kegiatan tersebut, mengikuti daripada sintak guru, dan dalam prosesnya nanti ketika ada asesmen formatif, bagaimana ketercapaian apa pemahaman siswa yang diinginkan guru itu masih bisa dikontrol, masih bisa dilanjutkan seperti itu. Dan interaksinya menurut pendapat saya lebih ke bagaimana pembangunan komunikasi antara siswa dan guru dalam menciptakan suatu kelas yang menarik, menyenangkan, dan menjadikan pembelajaran bermakna pada kelas itu hingga mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Anda belum menyampaikan. Jadi di proses pembelajaran yang baik itu peran guru itu sebagai motivator dan fasilitator, bukan menyampaikan sesuatu ya. Itu yang belum Anda singgung. Oh gitu. Penting sekali ya. Penting sekali itu ya. Di presentasi belum sudah saya sampaikan sebenarnya Pak. Tadi agak lupa ini tadi. Iya. Di pertanyaan ini tadi ya. Iya Bapak. Proses itu akan kelihatan itu belum Anda singgung, hanya bisa menyampaikan sesuai dengan model pembelajaran itu. Yang penting itu justru itu ya, fasilitator dan motivator. Beri motivasi dan fasilitator supaya anak itu tetap punya gairah mengikuti pembelajaran, juga menarik serta juga senang, nyaman tuh, karena guru pandai menyampaikan perannya seperti itu. Dan dikatakan efektif itu kalau Anda baca bahwa dari sisi siswa itu, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang cukup banyak dalam interaksi proses itu. Kalau pengalaman belajar atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa itu minim, itu dianggap pembelajaran tidak hidup dan tidak efektif. Karena yang namanya pembelajaran berpihak pada siswa. Itu pusat pada siswa ini harus diberi peluang yang banyak untuk bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, berkolaborasi, berkomunikasi itu sebanyak mungkin. Nah itu bergantung pada guru waktu menggunakan atau menentukan model pendekatan dan metodenya. Nah ini proses itu akan digambar di situ, ya. Iya, Pak. Jadi makanya ada istilah itu 4K itu ya, 4K. Kemudian guru harus menggunakan media ini. Nah itu karena semuanya bergantung pada peran guru waktu dalam proses itu. Jadi fungsinya hanya ini ya, mau motivasi atau fasilitasi, ya. Tidak menyampaikan, enggak, karena apa? Pengetahuan itu akan lebih bermakna kalau dibangun lewat penyelidikan atau riset atau konstruksi sendiri oleh kelompok diskusi siswa. Ya bukan kita menyampaikan, tidak ya. Jadi harus lewat diskusi, ya.
Sehingga ilmu itu bisa ditemukan dan bisa merasa bermakna kalau ditemukan sendiri dan dikonstruksi sendiri. Lewat apa? Lewat diskusi itu. Ini ya baik Mas Agus, ini waktunya sudah cukup dan sudah bagus nih ya. Anda sangat percaya diri dan menguasai bahan daripada yang lain-lainnya. Terima kasih ya. Saya pikir itu nanti Anda menghubungi pada Pak Denny karena beliau akan menguji kapan? Tidak tahu Bapak. Oh, belum diberitahu ya? Belum. Jadi Anda punya kontaknya atau? Nanti coba lihat di grup ada ya, Bapak, di grup transkripsi. Ya, baik. Kalau begitu saya cukupkan ya. Forum untuk tanya jawab pada. Izin bertanya Bapak boleh? Hari ketiga ini. Ya. Terkait dengan nanti Pak Denny belum hadir, berarti selanjutnya saya sebagai mahasiswa menghubungi Pak Denny terkait dengan ujian seminar ini. Sudah diumumkan. Nanti sendiri, Pak Denny sendiri. Oh seperti itu. Pak Denny punya ini hari ini mengantarkan manten ya. Ini nggak bisa. Siap Bapak. Jadi, nanti akan menguji sendiri menghubungi mahasiswa atau kalau perlu mahasiswa yang proaktif ya. Oh iya, siapa Bapak? Ya, baik, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat ya untuk Mas Agusta Tri Rosadi ya. Silakan Anda tutup rekamannya. Bisa nggak? Yang rekamnya dari sana Bapak. Oh iya, saya kira ya. Recording in progress. Sudah. Recording stopped. Ada yang mau Anda sampaikan sebelum ditutup? Ya, yang ingin saya sampaikan Pak, mungkin apakah Bapak tidak ada waktu, maksudnya ada kesibukan? Kalau saya jujur aja pengen diskusi sebentar Bapak. Oh iya. Saya mau di ruang ini ya. hanya sebentar saja Pak terkait dengan jadi hanya menguatkan pemahaman saya Bapak bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya pada TARL saja ya Pak ya, hanya di ranah kecerdasan, bahwa memang pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya ketika kita memberikan konten pembelajaran yang menaungi tiga gaya belajar peserta didik itu sebenarnya sudah masuk ke pembelajaran diferensiasi, dan ketika produknya nanti mereka sesuai dengan apa yang minat, misal kita membuat suatu pemahaman tentang bagaimana menganalisis suatu teks berita. Nah, anak-anak itu menyampaikan lewat musik, lewat nyanyian, itu mungkin bisa dikatakan pembelajaran diferensiasi kalau menurut saya. Apakah benar Bapak seperti itu? Ya betul loh, ya. Kan diferensi kan ada 3. Jadi diferensi baik dari sisi konten, dari sisi lingkungan, dari sisi gaya belajar, itu termasuk diferensiasi. Karena semalam saya diskusi dengan rekan dari prodi lain itu, dia ngeyel dari diferensiasi itu batasnya TARL kemampuan loh, tidak bisa. Diferensiasi itu lebih dari itu, seperti itu. Ya memang kan tidak hanya dari sisi perbedaan gaya belajar yang seperti Anda sampaikan. Jadi ini memang di lingkungan yang di lingkungan juga ada perbedaan lingkungan itu juga berpengaruh, maka ada diferensiasi lingkungan, ada juga diferensiasi konten, ada diferensi model pembelajaran. Semuanya ini itu dalam rangka mengupayakan kompetensi si siswa didik itu bisa berkembang secara potensial. Ini intinya itu. Jadi itu ya Mas Denny. Siapa? Terima kasih Bapak Agusta. Mas Agusta ya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.